Selamat pagi saudara, sejumlah informasi dan peristiwa terjadi dalam satu pekan ini. Kami merangkum sejumlah informasi itu dalam catatan Kompas Sulsel. Bersama saya Hendra Bakti, kita jelang informasi yang pertama dalam catatan Kompas Sulsel. Kita buka catatan Kompas Sulsel, saudara. Tersangka kasus demo ricuh yang berujung pembakaran kantor DPRD Sulawesi Selatan dan kantor DPRD Kota Makassar kembali bertambah. Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan 53 orang sebagai tersangka dan 11 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kasus demo ricuh yang berujung pembakaran fasilitas negara di Makassar terus bertambah. Polda Sulawesi Selatan kini telah menetapkan 53 tersangka dalam kasus ini. Dari 53 tersangka, 11 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur. Mereka dititip PPA Kota Makassar hingga Dinas Sosial. Penambahan tersangka ini berasal dari sejumlah kasus terbaru, seperti kasus penganiayaan dan berujung tewasnya driver ojol, pengerusakan dan pembakaran 2 pos lantas, dan penghasutan di media sosial. 53 tersangka yang terdiri dari 43 dewasa dan 11 anak. Kemudian ada beberapa TKP yang kemarin belum saya sampaikan karena ini bukan terbaru. Ada beberapa tersangka dengan TKP baru. Yang pertama, penganiayaan terhadap driver ojol. Ya, ini ada 3 dan ini masih terus dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kemungkinan masih ada tersangka baru, tapi masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, kasus pencurian mesin ATM Bank Sulsel Bar di kantor DPRD Makassar, jumlah tersangka juga bertambah. Kini total tersangka menjadi 10 orang dari sebelumnya 4 orang. Sekarang berkembang menjadi 10 orang. Nah, ini salah satu barang buktinya adalah bajai ini digunakan untuk mengangkut ATM yang ada di depan, jadi boxnya. Nah, box ATM ini diangkut dengan bajai itu. Nah, beberapa barang bukti juga di depan ini adalah hasil dari uang yang mereka curi dari ATM tersebut. Kan kemarin saya sampaikan bahwa uangnya ada 320 juta, dilakukan oleh 20 orang, dibagi-bagi, ya semua mereka mendapat sekitar 15-20 juta, dan ada yang digunakan untuk beli laptop, beli sepatu, beli radiator, lalu melunasi cicilan motor, ya. Jadi ini adalah barang-barang yang didapatkan dengan menggunakan uang hasil curian dari ATM Bank Sulsel yang ada di DPRD Kota. Polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus demo ricuh di Makassar pada akhir Agustus lalu tersebut. Kemungkinan jumlah tersangka bertambah masih terbuka. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kementerian Pekerjaan Umum akan mulai lakukan perbaikan gedung DPRD Sulsel dan Makassar yang dibakar massa pada Desember mendatang. Sebagai tahap awal, Kementerian PU akan menggelontorkan dana 99 miliar rupiah. Proses perbaikan gedung DPRD Sulsel dan Makassar yang dibakar massa pada akhir Agustus lalu segera dilakukan. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Dirjen Cipta Karya telah melakukan proses identifikasi awal kerusakan terhadap 2 gedung tersebut. Kementerian pun menargetkan proses perbaikan gedung akan dilakukan pada Desember 2025 mendatang. Khusus untuk gedung DPRD Sulsel, kerusakan parah terjadi di gedung utama dan ruang sekretariat. Sebagai tahap awal, kementerian akan menggelontorkan dana sekitar 99 miliar rupiah. Nantinya fasilitas gedung DPRD Sulsel akan ditambah seiring bertambahnya fraksi. Jadi dari hasil kunjungan kami pada siang hari ini ditemani dengan Ibu Ketua DPRD Provinsi, kami melihat bahwa yang terdampak ada 9 masa bangunan. Tapi yang paling berat adalah ruang sekretariat di belakang, dan kemudian ini ruang gedung utama. Gedung utama ini juga rusak berat. Kami hasil identifikasi cepat, ini ada 2 yang rusak berat, yang ruang sekretariat dan gedung utama. Sisanya itu sebagian besar adalah rusak ringan sampai sedang. Sehingga kami mengharapkan bahwa tahun 2025 ini Kementerian PU bisa membantu untuk melakukan rehabilitasi pada gedung yang mengalami kerusakan ringan.
Jadi ini mudah-mudahan sampai dengan Desember 2025 itu gedung apa namanya? Tower itu bisa kami perbaiki sehingga bisa digunakan untuk berkantor sementara. Provinsi dan pemerintah provinsi sangat berterima kasih ya kepada Kementerian PU dalam hal ini Bu Dirjen yang langsung turun untuk melihat secara langsung apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang harus dilakukan secepat mungkin untuk memfungsikan gedung DPRD Sulsel ini. Itu suatu kesyukuran bahwa responnya begitu cepat dan alhamdulillah kita sudah bisa secara kasat mata gitu ya, secara kasar sudah bisa melihat kira-kira apa yang dibutuhkan. Apakah ada sharing anggaran nanti? Kalau untuk pembangunan secara total mungkin semuanya di Kementerian PU, tetapi mungkin tadi seperti yang disampaikan sama Ibu Dirjen tadi terkait dengan ada klaim asuransi dan lain-lain itu bisa diperuntukkan nanti untuk hal-hal yang lain seperti interior, mebeler dan lain-lain. Itu tentu akan jadi kesepakatan kita bersama sehingga pemanfaatan anggarannya akan tepat. Di tahap awal, Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pembersihan dan pengerjaan fisik bangunan. Dan anggota Dewan akan berkantor sementara di kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan AP Petarani, Makassar. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. 4 korban demo ricu di Makassar kembali dapat bantuan. Keempatnya dapat bantuan rumah dari pemerintah pusat. Rumah bagi keluarga korban demo ricu di Makassar diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 4 rumah tersebut berada di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontoparanu, Kabupaten Goa. Keempat keluarga korban yang dapat bantuan masing-masing almarhum Saiful Akbar selaku Kasih Kesra Kecamatan Ujung Tanah, almarhumah Sarnawati staf DPRD Kota Makassar, almarhum Rusmadian Syah driver ojek online, dan almarhum Muhammad Akbar Basri alias Abai. Datang hari ini mewakili Bapak Presiden untuk negara hadir dan kami tadi sampaikan, Bapak Presiden menyampaikan tegakkan hukum ya, dengan seterang-terangnya dan secepat-cepatnya. Kita sudah menyiapkan satu ini, yang pertama kan minggu lalu ya buat almarhum Pak Afan di Bogor. Ya, kemudian hari ini ada 4 di Makassar. Beralih ke informasi lain, saudara, seorang ibu di Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia. Ibu tersebut diduga dibunuh anaknya sendiri, kemudian jenazahnya dibuang ke dalam sumur. Warga desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara seketika geger. Pasalnya, sesosok mayat wanita paruh baya ditemukan di dalam sumur di sebuah kebun aren. Belakangan diketahui wanita tersebut Walema. Dirinya meninggal dunia usai dibunuh oleh anaknya sendiri bernama Laundi Akmar. Warga sejatinya mengetahui peristiwa pembunuhan itu, namun upayanya untuk menolong urung dilakukan lantaran pelaku juga menyerang dan melukai tetangganya sendiri. Pelaku mempunyai riwayat gangguan jiwa dan pernah jalani perawatan di rumah sakit. Tadi itu ada laporan dari warga. Saya didengar dari warga bahwa ada kejadian masyarakat desa Kontumere itu dianiaya. Kemudian pergilah kita di rumahnya kepala dusun, kita pastikan. Ternyata betul bahwa dia lagi di rumah sakit. Dia lagi di rumah sakit, lagi proses pengobatan. Pas saat itu saya sebagai pemerintah desa, saya pergi ke Polsek bersama masyarakat. Ke Polsek, kita pada saat itu cek di rumahnya si korban ini atas nama Labuana ini, dan kemudian kita punya inisiatif kita ke tempat kejadiannya. Pada saat itu kita berpencar, ada yang lewat di sebelah barat, ada yang lewat di sebelah timur. Pas tiba di sini, ada warga yang lewat di bagian sini, dia lihat sumur. Ternyata sumur itu sudah berubah warnanya. Dari pihak kepolisian sudah melakukan langkah-langkah semua, dan alhamdulillah tadi pagi itu pelaku sudah tertangkap, sudah diamankan.
Untuk pelaku sendiri Pak, ada rencana dibawa kemana? Ke rumah sakit jiwa atau masih aman? Jadi dalam waktu secepat mungkin dari pihak Polres akan membawa pelaku ke rumah sakit jiwa Kendari untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaannya. Modusnya apa nih Pak terkait pembunuhan? Kalau modusnya awalnya si pelaku ini TSK ini dipasung, diikat oleh pihak korban, keluarga korban bahwasanya ada indikasi diduga mengalami gangguan jiwa. Jadi pihak keluarga di Kontumere itu melakukan mengamankan pelaku dengan cara diikat 2 hari sebelum kejadian ini. Namun mereka tidak menjaga dengan baik. Ternyata yang diduga ODGJ ini atau inisial LU terlepas dari ikatannya. Nah, saat terlepas itulah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Polisi pun telah menangkap pelaku dan berencana akan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk jalani pemeriksaan lanjutan. Kontributor Devriat Noneke, Kompas TV, Muna, Sulawesi Tenggara. Mantan Kepala Desa dan Bendahara Desa Manusa di Kabupaten Serang bagian Barat ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga menyelewengkan dana desa hingga miliaran rupiah. Polres Serang bagian Barat menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana di Desa Manusa, Kecamatan Inamsol, Kabupaten Serang bagian Barat, Maluku. Kedua tersangka masing-masing ex-kepala desa berinisial AN dan bendahara desa inisial AL. Keduanya diduga menggelapkan dana desa hingga lebih dari 1 miliar rupiah periode 2017, 2018, 2019, dan 2022. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 43 saksi dan 4 saksi ahli. Modus operandi: 1. Tidak melaksanakan kegiatan yang tertuang pada APBDes atau kegiatan tersebut fiktif. Yang kedua, merubah dan menaikkan harga atau anggaran barang serta kegiatan tidak sesuai dengan harga sebenarnya atau di markup. Dan yang ketiga, memanipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan. Kedua tersangka sudah ditahan sejak 13 September 2025. Keduanya kini terus jalani proses penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV Seram bagian Barat, Maluku. Selanjutnya, Polda Sulawesi Tenggara menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar. Dalam kasus ini, negara dirugikan hingga 8 miliar rupiah lebih. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar Asimut 43 Atlantis. 2 tersangka masing-masing mantan Kepala Biro Umum Setda Sultra inisial AS yang juga sebagai pejabat pembuat komitmen dan seorang wanita inisial AL yang merupakan pemenang tender penyedia barang. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan termasuk hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sultra. Dalam kasus ini negara dirugikan hingga 8 miliar rupiah lebih. Anggaran sejumlah 12,181 M itu kerugiannya sebesar 8,056 miliar atau total loss dari perkara tersebut. Kemudian dari proses tersebut kita telah menetapkan 2 tersangka, yaitu saudara AS selaku PPK dan saudari saudari AL ya. Saudari AL dengan pasal yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pengadaan kapal pesiar di Sulawesi Tenggara dilakukan pada 2020 lalu. Dana bersumber dari APBD Sultra. Melalui Biro Umum dengan pagu anggaran sebesar 12,18 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Puluhan siswa di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilarikan ke fasilitas kesehatan alami keracunan menu MBG.
Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi di catatan Kompas Sulsel.